Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallallahu alaika ya maula ya Rasulullah. Azzamallahu lakal ajr biwaladikal Husain. Sallallahu alaika ya maula ya amiral mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Azzamallahu lakal ajr biwaladikal Husain. Azzamallahu lakal ajr ya binta Muhammadin ya qurrata 'ainir rasul ya maulati ya sayyidati ya Fatimah Zahra biwaladikil Husain wa habibikil Husain. Azzamallahu lakal ajr ya Hasan al-Mujtaba fi akhikal Husain. Azzamallahu lakum ya a'immati wa sadati wa khususan imam zamanina al-imam al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Azzamallahu lakumul ajr bimusibatin ma a'zamaha wa a'zama raziyata fil Islam. Azzamallahu lakumul ajr bimusibati jaddikum Husain. Ya laitana kunna ma'akum fanafuz fawzan 'azima. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Husain wa ala auladil Husain wa ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala
ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr. Al-Imam Shadiq alaihi salam meriwayatkan sesuai dengan literatur mazhab Ahlul Bait. Al-Imam Shadiq pernah berkata, meriwayatkan bahwasanya sering-seringlah kalian membaca surat Al-Fajr, karena itu adalah suratnya Al-Husain alaihi salam. Dan barang siapa yang sering membaca surat Al-Fajr walayalin ashar, maka insyaallah kelak dia akan dikumpulkan bersama Al-Husain. Beginilah riwayat yang datang dari Al-Imam As-Shadiq alaihi salam. Ayat yang sangat agung, di mana ayat ini dikhususkan untuk Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Karena dalam ayat ini ada 3 sifat, yaitu nafas atau jiwa yang bersifat mutmainnah, kemudian bersifat radiyah dan maradiyah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba itu banyak sering kita temukan. Akan tetapi setiap hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu Allah itu ridho pada hamba tersebut. Namun ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika Allah memerintahkan jiwa tersebut untuk pulang kembali kepadanya, jiwa tersebut dalam keadaan tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, banyak ayat-ayat menerangkan atau menjelaskan bagaimana Allah menyebut atau memuji Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian memberinya gelar hingga seorang Nabi Ibrahim itu bisa mencapai kedudukan sebagai imam. Dalam kitab Tafsir Al-Mizan juz 7 atau mujallad jilid 7 halaman 217, Said Tabatabai mengatakan bahwasanya ayat yang terus mengulang atau menyebutkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim itu hampir 62 sampai 63 ayat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merinci kisah tentang nabi-nabinya atau tidak pernah memberi gelar seperti Nabi Ibrahim. Allah sangat merinci, Allah sangat membedakan antara Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi lainnya. Karena ayat Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Allah sendiri mentafdilkan antara nabi dengan nabi lainnya, dan Nabi Ibrahim mencapai banyak gelar sampai beliau berdiri di maqam sebagai imam. Kemudian ayat-ayat tersebut sangat jelas, sangat sharih menjelaskan bahwasanya ini khusus untuk Nabi Ibrahim, sampai Allah mengkhususkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu termasuk dari ulul azmi. Nabi Ibrahim sampai bisa melihat malakutis samawati wal ard, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin, dan demikianlah kami memperlihatkan Ibrahim alam malakut hingga dia menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian
Allah juga menjadikan dia sebagai khalilah, sebagai kekasih, sebutan khusus bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah menjadikan kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu kehidupan yang berkah dan rahmat, bahkan menjadikan keturunan Nabi Ibrahim sebagai keturunan para anbiya. Para nabi-nabi lahir dari keturunan Nabi Ibrahim sampai disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Sebegitu banyaknya gelar yang dicapai oleh Nabi Ibrahim hingga Nabi Ibrahim sampai pada titik makom yang disebut sebagai imam. Kemudian apa muqaranah atau perbandingan antara Al-Imamul Husain alaihi salam dengan Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam dan Nabi Yuna Ismail? Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam mencapai semua gelar-gelar itu karena dia sudah menjadi Islam. Sesuai ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Perlu diperhatikan bahwasanya makna Islam, sebagian makna kata Islam di dalam Al-Qur'an bukan berarti Islam sesuai dengan syariat, yaitu ketika orang non-muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka dia sudah masuk Islam. Kata Islam sini bukan menuju pada arti agama yang dalam artian lawannya Kristen, Yahudi, bukan itu. Karena bagaimana mungkin seorang Ibrahim yang sudah menjadi nabi kemudian Islam? Karena kedudukan dia sudah menjadi nabi, nggak mungkin Islam lagi gitu. Nah, makna kata Islam di sini dibedakan dengan makna kata Islam yang dimaknai sebagai dalam ilmu fikih sebagai syariat ketika seorang non-muslim menyebutkan dua kalimat syahadat. Nah, disinilah ketika Nabi Yuna Ibrahim diperintahkan, wahai Ibrahim aslim, wahai Ibrahim berserahlah kamu. Kemudian Nabi Yuna Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin, aku sudah menyerahkan, aku sudah mengislamkan diriku untuk Tuhan yang Maha Esa. Artinya Islam di sini bukan berarti masuk Islam sebagai syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Makna Islam yang dicapai oleh Nabi Ibrahim adalah al-inqiyad atau taatullah. Secara mutlak taat kepada Allah setelah iman, itulah yang dicapai oleh Nabi Ibrahim, yaitu berupa bentuk gelar muslim. Kemudian derajat Islam di dalam Al-Quran itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam sebagai syariat, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Ketika orang-orang Badui Arab mendatangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi besar Muhammad, kami sudah menyatakan beriman. Kemudian Allah memerintahkan Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sebenarnya mereka itu hanya Islam atau masuk dari non-muslim menjadi muslim secara syariat, dan di dalam hati mereka itu belum ada iman sedikit pun. Beda ketika Nabi besar Nabi Ibrahim berkata, waj'alna muslimaini lak. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT untuk menjadikan dirinya dan Nabi Ismail sebagai orang yang muslim kepada dirimu, wahai Allah. Beda pernyataan antara orang Badui Arab ini dengan pernyataan Nabi besar Ibrahim. Pernyataan Nabi Ibrahim sebagai Islam setelah dirinya menjadi Nabi, setelah melewati iman. Adapun orang Arab ini, orang Arab Badui, menyatakan iman yang seharusnya mereka itu harus Islam dulu secara syariat.
Artinya Islam yang dimaknai dalam surat atau dalam ayat-ayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai muslim itu Islam tingkatan takwa iman setelah iman. Kemudian surat Az-Zukhruf, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Sebagaimana teratur Syiah bahwasanya setiap ayat yang mengandung ya ayyuhalladzina amanu itu di sana pasti terdapat yang dimaknai ada sosok Ali bin Abi Thalib di dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu pasti itu berkata mengenai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, mereka yang telah beriman kemudian mereka menjadi muslim. Nah, tingkat kedua adalah, tingkat pertama tadi adalah Islam secara syariat, tingkat kedua adalah Islam setelah iman, artinya tingkatan iman berikutnya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Ayat berikutnya mengatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Di antara orang beriman adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau kita melihat arti terjemahan bahasa Indonesia, itu memerintahkan orang-orang supaya masuk Islam secara menyeluruh. Inilah yang menjadi jargon Hizbut Tahrir, supaya orang-orang ini masuk Islam secara kafah, artinya secara menyeluruh, yaitu dari aspek syariat maupun politik secara islami maupun ekonomi secara islami, secara menyeluruh. Tapi menurut literasi mazhab Ahlul Bait, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, masuklah kamu ke dalam silmi kafatan, masuklah kamu dalam kepasrahan menyeluruhnya. Bagaimana cara orang-orang beriman tersebut masuk ke dalam kepasrahan secara menyeluruh di hadapan Tuhan Subhanahu wa taala? Itu juga disebutkan dalam ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikatnya hanya memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, tapi Allah tidak ikut serta dalam mengucapkan salam. Nah, yang sering kita ketahui adalah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad dan bersalam kepada beliau. Sedangkan ayat secara jelas Allah tidak menyampaikan salam, Allah hanya mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan Allah memerintahkan sholawat tersebut dilimpahkan kepada orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin tersebut harus salimu taslima. Orang-orang mukmin tersebut harus pasrah, menyerahkan semua urusannya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada lagi seorang pun sahabat yang berani melarang atau yang berani mengucapkan sesuatu yang tidak senonoh di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk menjadi wasallimu taslima, maka konsekuensinya adalah ketika orang-orang mukmin untuk berserah diri, ditambah lagi takkid tasliman, kamu harus benar-benar berserah tanpa ada lagi keluhan di hadapan Nabi besar Muhammad, maka konsekuensinya adalah wasallimu aliyan. Maka kalian wahai orang-orang mukmin harus menerima ketentuan Nabi besar Muhammad bahwasanya Ali sebagai khalifah. Maka kamu wahai orang-orang mukmin harus berserah diri, harus taat bahwasanya Husainun minni wa ana min Husain. Enggak ada pilihan lain kecuali taslima, sallimu taslima. Ini makna bahwasanya wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafatan,
Wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Wasallimu taslima. Tidak ada pilihan lain kecuali kamu, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang taat mulai dari dia kecil diasuh sampai syahidnya Rasulullah kecuali Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Semua sahabat pernah merasakan kekafiran, semua sahabat pernah merasakan kesesatan, dan sebagian sahabat juga pernah menentang perintah Nabi. Tapi ketika kita membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib, Sunnah dan Syiah sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu diasuh oleh Rasulullah dan menjadi Muslim pertama di tangan Rasulullah SAW, dan tidak pernah satu kata pun mengucapkan sesuatu yang tidak Rasulullah senangi. Dan misdak dari wasallimu taslima ini, atau ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima ini, lebih bisa kita arahkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin setelahku, Husain akan dibunuh oleh kaumku, Husain minni wa ana min Husain, siapapun yang membunuh Husain pasti dia memerangiku, kata Rasulullah. Maka konsekuensinya adalah mereka yang memerangi, mereka yang membela orang yang memerangi, mereka yang ridho dengan orang yang memerangi, mereka yang melarang untuk acara-acara orang yang sedih karena Ali bin Husain, konsekuensinya adalah mereka tidak salimu taslima pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika masuk kepada silmi kafatan, ada tingkatan iman berikutnya. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Orang yang menerapkan hadis ini, maka tidak akan pernah ada pergerakan sedikit pun badan, lisan, hati maupun pikiran itu untuk menuju pada pelanggaran maksiatullah. Ini tingkatan iman setelah silmi kafatan, dan Rasulullah menyampaikan ini hanya kepada Abu Dzar. Kemudian tingkatan iman berikutnya adalah ketika sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah engkau melihat apa yang kamu sembah? Kemudian Sayyidina Ali menjawab sahabat tersebut, celakalah kamu, bagaimana saya menyembah sesuatu yang tidak saya lihat? Ini bukan berarti Sayyidina Ali melihat Allah berbentuk materi. Ini ada pembahasan lain, baik filsafat maupun irfan. Artinya apa yang pernah kita sampaikan, lau kusyifal ghita masdatu yakinan, seandainya tabir ini dibuka semuanya, maka aku tidak akan pernah bertambah yakin sedikit pun. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena keyakinanku sudah mentok terhadap Tuhan. Nah, ini tingkat tertinggi dari iman, sehingga sosok tersebut berhak menyandang sebagai imam, di atasnya Nabi. Kemudian lalu apa dalil Nabi Ibrahim sudah benar-benar aslama kepada Tuhannya, sudah benar-benar masuk silmi secara kafatan? Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat As-Saffat ayat 99. Waqala, bismillahirrahmanirrahim, waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku dan dia pasti akan menghidayahiku. Rabbi habli minas sholihin, Tuhanku berikanlah aku anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bihulamin halim, kemudian Allah memberikan dia kabar gembira dengan hulam, dengan anak yang halim, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah menjadi baligh, sudah mencapai baligh,
Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi atau aku mendapatkan wahyu melalui mimpi, aku itu disuruh untuk menyembelih kamu. Kemudian apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahul jabina. Sini dalilnya, ketika Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail sudah benar-benar aslama kepada Tuhannya, ketika ada perintah untuk menyembelih putranya, tak ada sedikit pun keraguan dalam Nabi Ibrahim untuk melarang, untuk mencegah perintah tersebut walaupun itu melalui wahyu, melalui mimpi. Nabi besar Ibrahim sangat yakin atas wahyu tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim aslama, setelah beliau menjadi seorang nabi, beliau aslama untuk benar-benar bertekad menyembelih Nabi Ismail. Ketika golok sudah berada di lehernya, tinggal sembelih saja. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu sudah benar-benar meyakinkan mimpi itu dan kamu sudah menjadi orang yang yakin, dan kami akan membalas bagi orang-orang yang muhsinin. Inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah bala atau bala bencana yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kemudian kami menggantikan Ismail tersebut dengan domba yang diturunkan dari langit yang menggantikan Nabi Ismail. Nah, pokok dari pembahasan ayat ini adalah ketika Nabi besar Ibrahim benar-benar aslama, sudah menjadi nabi, beriman, kemudian aslama, menyembelih putra sematawayang sendiri yang sudah menjadi baligh, putra tersayangnya Nabi Ismail, pengen disembelih oleh tangannya sendiri. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mau enggak mau dia harus menjalankan hal tersebut. Dari situlah ayat wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'alaka linnasi imama. Nah, setelah tragedi inilah baru Nabi besar Ibrahim menjadi seorang imam karena sudah aslama. Lalu madhar Islamnya Nabi Ibrahim itu di mana? Madhar atau apa bahasa Indonesianya? Kesaksian Islamnya Nabi Ibrahim setelah menjadi nabi itu di mana? Kesaksian Islamnya Nabi Ibrahim setelah menjadi nabi adalah ketika dia benar-benar meyakinkan dirinya akan menyembelih putranya. Iqdamu dzabhi Ismail. Nabi Ibrahim ini yakin dan perintah ini benar, saya harus menyembelih Ismail. Nah, mazhar Islamnya Nabi besar Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail. Kemudian Allah menggantikannya dengan domba. Lalu hubungannya dengan Al-Imamul Husain alaihi salam apa? Ketika Imam Ja'far Shadiq mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ini adalah ayat dikhususkan untuk Imamul Husain. Ketika madhar Islamnya Nabi Ibrahim itu hanya dengan bersiap-siap menyembelih Ismail, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salam ketika mengorbankan semua anak-anaknya itu rela disembelih, bahkan terbunuh di hadapan Al-Imamul Husain tersendiri. Madhar Islamnya Nabi Ibrahim hanya dengan siap-siap menyembelih putranya dan putranya tanpa tersembelih, akan tetapi Al-Imamul Husain dengan yakin bahwa ketika terakhir ziarah Al-Imamul Husain alaihissalam mengunjungi datuknya berziarah, kemudian bermimpi. Dalam mimpi tersebut Rasulullah menyampaikan, wahai Husain, sesungguhnya kamu memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan derajat tersebut tidak akan dicapai kecuali kamu harus menerima kesyahidan. Apakah semua para a'imah dan para nabi itu tidak syahid? Tentu saja semua para a'imah dan para nabi itu syahid. Akan tetapi syahadah kesyahidan Al-Imamul Husainu alaihi salam itu dikhususkan karena syahadah Al-Imamul Husain itu tidak dengan dirinya sendiri. Imam Ali meninggal atau syahid terbaring sendiri. Al-Imamul Hasan terbaring syahid sendiri. Akan tetapi ketika kita pergi ke Al-Imamul Husain syahid harus mengorbankan semua apa yang dimiliki olehnya. Dari mulai putra, sahabat, kerabat Bani Hashim, kemudian wanita-wanitanya dia bawa semua. Ini dia fidahkan demi Islam. Ketika Nabi besar Ibrahim hanya siap-siap menyembelih Ismail, sudah mendapatkan makom al-imam, bagaimana dengan al-Imamul Husain alaihissalam ketika Aliul Akbar meminta izin kepada Al-Imamul Husain untuk maju ke medan perang. Apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Husain alaihi salam? Ya Rabb ishhad, wahai Tuhanku saksikanlah, laqad baraza ilaihim ghulamun, telah berduel dengan kaum munafik itu seorang gulam, seorang remaja, asbaha bi rasulika khalqan wa khuluqan. Kita yakini bahwasanya ketika Al-Imamul Husain mengatakan suatu, maka itu adalah ikrar, itu adalah hadis, itu adalah benar. Dan ketika Al-Imamul Husain menyaksikan dan bersaksi bahwasanya putranya Aliul Akbar adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah secara fisik maupun akhlak, maka kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Allah mengatakan pada Nabi besar Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Maka sudah jelaslah bahwasanya ketika kita mengetahui Aliul Akbar, maqam Aliul Akbar, kita kembali kepada Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena Al-Imam Husain mengatakan Ali Akbar itu orang paling mirip dengan Rasulullah, baik fisik maupun akhlak. Kemudian tak cukup dengan Ali Akbar, Al-Imamul Husain membawa Aliul Asghar ketika Aliul Akbar telah terbunuh. Kemudian Al-Imamul Husain membawa Aliul Asghar bersaksi di hadapan kaum tersebut bahwasanya apa dosa anak ini sehingga kalian wahai orang-orang munafik melarangnya untuk meminum walaupun setetes air. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Orang-orang itu mempersiapkan anak panah, dan anak panah tersebut menancap pada leher Aliul Asghar. Wa fadainahu bidzabhin azim. Aliul Asghar, Al-Imamul Husain rela mengorbankan anak terkecilnya, bahkan anak bayi. Kemudian apalagi dilakukan oleh Al-Imamul Husain? Abu Fadl Abbas, saudaranya sendiri, saudara dari ibu yang berbeda, anak Ali bin Abi Thalib, komandan perang, tumpuhan terakhir Al-Imamul Husain, Abu Fadl Abbas. Bagaimana Abu Fadl Abbas berjuang? Wahai Imamul Husain, laqad daqa sadri, wahai imami, wahai imamku, hatiku sudah sempit melihat orang-orang itu. Aku harus menembus pagar barisan orang-orang itu mendapatkan air karena putri-putrimu haus. Kemudian Al-Imamul Husain alaihissalam mengizinkan Abu Fadl Abbas. Ketika Abu Fadl Abbas berhasil menerjang musuh-musuh Allah dan berhasil sampai pada bibir Al-Furat, apa yang dikatakan Abu Fadl Abbas ketika tangannya mengayunkan untuk mengambil air? Sejenak Abu Fadl Abbas berpikir untuk meminum karena dirinya sangat haus. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Fadl Abbas? Ya nafs, wahai jiwa, hinalah dirimu di hadapan Al-Husain pemimpinmu.
wa ba'dahu la kunti aw takuni. Kalau kamu sudah menyerahkan apa yang kamu punya wahai jiwa kepada pemimpinmu Al-Imamul Husain, baru itu terserah pemimpinmu Al-Imam Husain. Kamu diapakan oleh Al-Husain itu terserah. Wahai jiwa, Al-Husain waridul manuni. Al-Imamul Husain alaihissalam berada dalam kematian yang sangat nyata. Kenapa kamu mencoba untuk meminum air yang segar ini? Wa tashrabina baridal ma'ini. Seakan-akan dirimu ini sangat tidak rela. Kemudian tidak cukup dengan itu, ma hadza fi'alu dini. Perlakuan agama seperti apa wahai engkau Abu Fadl Abbas, berani mengambil air seteguk untuk kamu minum? Akhirnya dengan syair yang dia lantunkan, seketika itu Abu Fadl Abbas membuang air yang ada di tangannya dan mengisi kirbah yang dia bawa untuk kembali kepada Al-Imam Husain. Akan tetapi ketika di perjalanan kembali menuju khaimah, Abu Fadl Abbas menuak kesyahidan. Lalu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Husain kepada para sahabat-sahabatnya? Inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui sesuai keyakinan Ahlul Bait ketika seorang imam membicarakan tentang sesuatu yang tidak tahu, maka berarti sesuatu itu tidak ada di dunia ini, karena imam itu tidak jahil, imam maksum. Ketika Imam Husain berkata inilah a'lam, berarti sesungguhnya saya bersaksi tidak ada sahabat yang paling setia dan paling baik daripada para sahabat-sahabatku. Ya Aba Abdillah al-Husaini alaihi salam, bagaimana engkau melakukan al-Hur ar-Riyahi, bagaimana engkau melakukan para sahabat-sahabatmu, maka jadikanlah kami semua ya Allah, ya Aba Abdillah, sebagai pasukan-pasukan, sebagai orang-orang yang selalu taat atas perintah-perintahmu. Karena Al-Imamul Husain alaihi salam selalu abadi di setiap zaman. Al-Imamul Husain alaihi salam selalu teringat dan selalu diingat oleh setiap generasi. Maka ya Allah, jadikanlah kami semua ini sebagai generasi-generasi Husaini, generasi-generasi yang berani melawan hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ketika Al-Imamul Husain kembali kepada Allah secara radiyatan mardiyah, sedangkan Nabi Yuna Ismail ketika mau disembelih, insyaallah satajiduni minas sabirin, ini sangat jauh sekali makna sabar dan ridho. Kalau sabar itu, kalau kata Urafa, kalau ahli irfan, ada sedikit unek-unek, tapi unek-unek tersebut ditahan sama dia. Dan unek-unek tersebut kalau dikeluarkan maka tidak boleh kecuali dikeluarkan atau dielukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada selainnya pada manusia itu tidak boleh, itu bukan sabar namanya. Adapun ridho itu adalah fihi ladzatun, di dalamnya ada keladzatan tanpa ada jaza. Artinya ketika Nabi Ismail itu bersabar, maka Al-Imamul Husain radhiyan syakiran, bersyukur atas musibah tersebut. Sebagaimana yang kita baca dalam ziarah Asyura, alhamdulillahi ala azimi roziyati, segala puji bagi Allah atas agungnya musibah. Nah, oleh karena itu maqam Al-Imamul Husain dan maqam dua nabi tersebut sudah jelas. Kita memiliki dalil tersendiri dan kita memiliki tafsir tersendiri, yang tafsir tersebut insyaallah kalau kita disesuaikan dengan secara akal maka dapat diterima secara akal, ataupun secara lainnya hadis mungkin pihak lain tidak mau menerimanya. Adapun karena kita sekarang kajian sesuai dengan mazhab Syiah, maka kita harus meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain itu selalu lebih di antara para yang lainnya. Oleh karenanya semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, para nabi dan para maksuminnya. Ya Allah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama baca doa farad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-hujjati ibn Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.